Ma hiya syurutul qubulil amal? Apa saja syarat-syarat diterimanya amal? Maka jawaban Syekh, syurutu qubulil amal indallahi salasah. Ada 3 syarat diterimanya amal. Al-ula, yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Syarat yang pertama diterimanya amal adalah beriman kepada Allah juga mentauhidkannya. Qala Allah Ta'ala, adapun dalilnya jemaah, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan yang beramal saleh, kanat lahum jannatul firdaus, bagi mereka surga firdaus, nuzulan, sebagai tempat tinggal. Quran surat Al-Kahfi ayat 107. Nah, jadi jemaah, bahwasanya syarat pertama diterimanya amal adalah adanya iman dan juga tauhid. Amal seseorang yang tidak beriman kepada Allah, tentu saja amalnya tidak akan diterima, yaitu tidak akan diterima di akhirat. Sementara tauhid yang sering kami sampaikan adalah memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ini dalil di dalam Al-Quran. Sementara dalam As-Sunnah, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim. Hadis riwayat Muslim. Atsani, salat yang kedua, al-ikhlas, ikhlas. Huwal amalu lillahi min ghairi riyain wala sum'atin. Ikhlas yaitu beramal karena Allah semata, tanpa ria dan juga tanpa sum'ah, yaitu tanpa mencari popularitas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fada'ullaha mukhlisina lahuddin, maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran surat Ghafir ayat 14. Jadi jemaah, syarat yang kedua yaitu tadi adalah ikhlas. Ikhlas berarti memurnikan niat hanya untuk Allah. Jadi bukan untuk dipuji, bukan untuk dihormati, atau juga bukan untuk mendapatkan kedudukan di mata manusia, la, tidak. Taib, adapun syarat yang ketiga, syarat yang ketiga diterimanya amal adalah al-muwaffaqatu limma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu amal yang dilakukan hendaknya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang pada kalian maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasr ayat 7. Juga di dalam As-Sunnah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jemaah, syarat yang ketiga itu yaitu amal harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika amal yang kita lakukan hanya ikhlas saja tanpa tuntunan, tanpa contoh, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap tertolak. Ya, tetap tertolak. Jadi kesimpulannya jemaah pada pembahasan kita malam hari ini, yaitu yang pertama, syarat diterima amal ada 3 dalam kitab ini, ya.
dalam kitab Ambillah Akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yaitu yang pertama al-imanu billahi wa tauhiduhu, yaitu iman kepada Allah dan juga mentauhidkannya. Lalu syarat yang kedua al-ikhlasu lillah, yaitu ikhlas karena Allah. Lalu syarat yang ketiga al-muwafaqatu lisunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jemaah, jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini selesai yang ana sampaikan dari kitab Khud akidataka minal kitabi was sunnati sohiha, yaitu ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sohih. Maka seperti yang tadi pada muqaddimah ana sampaikan, oleh sebab ini merupakan kitab akidah yang ringkas, yang sangat cocok bagi jemaah yang masih awam, agar jemaah memulai belajar agama itu mulai dari akidah dulu dan mulai dari dasar-dasar akidah. Nah, kitab yang ibu-ibu pegang, yang bapak-bapak pegang, insya Allah ini kitab yang cocok, yang tepat, yang mudah nanti jemaah murojaah di rumah ya. Insya Allah setelah ini kita akan masih membahas pada tema yang sama, yakni syarat diterimanya amal. Kalau jemaah sudah paham, pasti yang pertama, jemaah di dalam beramal pasti akan berhati-hati, akan teliti ya. Artinya apa? Sebelum melakukan suatu amalan pasti jemaah akan rajin. Rajin apa? Rajin bertanya dalilnya. Ustadz tadi ngasih amalan ini, dalilnya mana? Nah gitu. Dalam Al-Quran ada tidak? Dalam hadis ada tidak? Ada, kata Ustadz. Terus hadisnya hadis apa Ustadz? Hadis riwayat Bukhari. Nomor berapa Ustadz? Nah, kewajiban kami saat menyampaikan suatu materi tentu harus disampaikan apanya coba? Dalilnya. Naam. Baik dalil dalam Al-Quran, dalil dalam As-Sunnah, yaitu hadis-hadis yang sahih, maupun dalil-dalil dari perkataan para sahabat. Nah, di sini kami sudah merangkum dalil-dalil terkait tema tentang apa coba sekarang? Temanya apa sekarang? Syarat-syarat diterimanya amal. Tadi disebutkan syaratnya ada berapa? 3. Yang barusan? 2. Pertama? Yang kedua? Nah, berarti sekarang yang jemaah butuhkan dalilnya, betul nggak? Nah, gitu. Ustadz, mana dalilnya? Jazakumullahu khairan.